terkait dengan ingin menjadi lebih percaya diri itu loh ketika berbicara di depan umum, ya. Iya. Di sini saya ingin membahas bagaimana caranya dengan Bu Endang. Oh iya. Terus dalam Ibu penyampaian di binaan panjenengan untuk persiapan percaya diri itu hambatan-hambatan apa yang panjenengan laksanakan, yang panjenengan alami selama ini di binaan panjenengan? Saya sebetulnya itu sudah menyiapkan materi, ya sudah itulah dari sebelum sebelum memberi pembinaan itu percaya diri gitu ya. Tetapi kok setelah benar-benar mulai itu kadang merasa gugup ya dan kurang yakin dengan diri saya. Bagaimana ya Bu ya caranya untuk membuat lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum, di depan kepala sekolah, di depan guru-guru. Ya, mungkin panjenengan meningkatkan kompetensi panjenengan atau apa itu, monggo Bu, bagaimana caranya mengatasinya? Kalau saya ini untuk mengatasi masih bingung Bu ya. Tapi saya bisa mulai dengan latihan lebih sering seperti itu ya. Mungkin saya bisa di depan cermin atau dengan teman-teman dekat dulu karena saya kan pengawas baru Bu ini. Saya juga bisa mungkin mempersiapkan materi dengan lebih baik atau seperti itu ya Bu ya. Atau ini Bu, saya pernah membaca harus pakai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam sebelum berbicara. Mungkin yang saya rasa harus seperti itu atau begitu ya Bu ya, supaya saya lebih percaya diri. Nah, bagaimana nanti panjenengan mungkin ada persiapan-persiapan atau bagaimana sebelumnya untuk penataan atau persiapan waktu mau panjenengan melaksanakan coaching. Oh iya, berarti begini Bu, sebelum saya tampil itu saya akan membuat catatan dulu ya. Setelah diberi kesempatan berbicara di depan umum, mencatat apa yang berjalan baik dan apa yang perlu saya tingkatkan. Saya juga akan meminta umpan balik dari teman saya dulu setelah saya berbicara di depan umum untuk melihat bagaimana penilaian mereka. Saya juga akan menetapkan target untuk berbicara di depan umum, setidaknya sekali dalam sebulan untuk berlatih seperti itu supaya saya bisa pede di depan umum ketika memberikan pembinaan atau memberikan materi kepada kepala sekolah atau pada guru-guru. Apa seperti itu ya Bu ya? Ya, mungkin solusi panjenengan seperti itu kalau memang itu bisa dipakai untuk kegiatan coaching tidak bermasalah ya Bu ya, kalau memang seperti itu. Dan mungkin ini hasil dari solusi tadi. Kemudian setelah saya mengadakan coaching ini, hasil sing panjenengan dapat itu apa Bu? Kayaknya saya kok sudah menjadi cukup untuk mendapatkan ini Bu, mendapatkan solusi ya setelah kita ngobrol, setelah coaching bersama dengan panjenengan ya. Itu yang saya rasakan karena ada masukan-masukan tadi. Iya, ya. Ya, terima kasih Bu ngobrol-ngobrol kita untuk hari ini. Mungkin kita kalau ada waktu dan ada kesempatan nanti kita sambung lagi apa permasalahan yang ada di panjenengan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih ya, saya akan melakukan saran-saran dari panjenengan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lewat sini.
tak anu ya. Buka ya. Lewat kene. Oh, Lewat kene keyboard. Langsung saya ya Bu ya. Ini yang nanti jadi Waduh. Bukan jenengan. Iki tak jadi kuncinya ya Bu ya. Ganti temanya sama apa enggak ya tadi disampaikan Bu Endang? Enggak sama Bu. Mungkin penjenengan nyari yang apa sekarang? Nyari penyampaian dari komunitas belajar. Itu enggak ada Bu di sana. Ada topiknya di LMS ini. Oh, itu harus memilih di LMS ya Bu ya? Iya. Oh, iya. Tapi boleh juga menggunakan topik lain. Topik yang lain bisa Bu, bisa masuk. Bisa. Cuma di sini ada contoh-contohnya. Enggak apa-apa, nggih. Monggo. Apa tadi temanya Bu Endang apa? Komunitas belajar intern sekolah. Komunitas belajar intern sekolah. Nggih. Ini sekarang sebagai coaching-nya penjenengan, coach-nya ganti Pak Khairul, nggih. Monggo. Saya observernya berarti. Monggo. Nah, kalau saya melihat. Monggo Pak Khairul. Siap. Sebentar Ibu ya. Untuk observer, saya kan tadi sebagai observer nggih. Itu apakah perlu nanti disampaikan hasil pengamatannya atau bagaimana? Atau nanti setelah semua merasakan terus kemudian kita menyampaikan hasil dari observasi masing-masing? Begini aja, per satu putaran aja biar nggak lupa. Oh iya. Ini percakapan kita coachingnya saya sama Bu Endang tadi, jenengan berikan hasil pengamatan. Oh begitu Bu ya, berarti saya ini menyampaikan begitu ya? Iya. Oh gitu. Sehingga kadang-kadang timbul ketidak. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, selamat tadi sudah saya mengamati panjenengan, insya Allah sudah luar biasa begitu ya, dalam waktu yang cukup terbatas begitu. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya. Untuk alur tirta sepertinya karena ini masih baru begitu Bu ya. Penyampaian tujuan mungkin perlu ditata di awal begitu nggih. Karena memulai sehingga agak hilang, jadi langsung pada permasalahan yang disampaikan. Kemudian untuk selanjutnya untuk komunikasi, insya Allah sudah mengarah dengan pendekatan coach yang tadi solusinya itu sudah dari coach begitu. Jadi tidak muncul dari coach begitu. Hanya saja di terakhir itu masih kesimpulan itu belum dikembalikan lagi kepada coach begitu. Untuk mendengar aktif saya rasa sudah, kemudian pertanyaan berbobot juga sudah muncul, meskipun ini karena durasi waktu begitu ya. Tapi beberapa pertanyaannya memang mengarah bukan pada solusi pada coach, tapi pertanyaannya justru menggali supaya coach-nya menemukan solusinya sendiri. Pemberdayaan sudah oke. Munculnya ide atau gagasan baru sudah bagus, coach merasa nyaman juga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hasil observasi dari saya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Itu hasil observer dari kegiatan coaching saya dengan Bu Endang tadi. Ya. Sekarang di putaran kedua, saya sebagai observer, ya, Pak Khairul Hakim sebagai coach, Bu Endang sebagai coaching-nya. Temanya tadi komunitas belajar, gimana apa ya?
Dan sekolah, Oh iya, dan sekolah. komunitas belajar internal sekolah. Ya, monggo dimulai, bisa dimulai. Ya, Bu. Kompel belajar dalam sekolah gitu Ya. ya. Ji, Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Kemarin kita sudah ketemu, terus Bu Endang sudah mempercayakan kepada saya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya rasa ini waktu cukup tepat Bu Endang, karena saya kurang lebih ada waktu 10 atau 15 menit ya di sela istirahat ini. Moga kita memanfaatkan untuk bincang-bincang kita. Bu Endang, apa nih yang ingin disampaikan kepada saya sehingga Bu Endang kemarin minta untuk bincang-bincang dengan saya? Iya. Iya, ini loh Pak, saya itu punya masalah di binaan saya. Karena apa? Di binaan saya itu banyak sekali, 42 lembaga. Terus saya itu setelah diklat, dituntut harus membentuk kombel setiap satuan pelajar, setiap lembaga. Terus saya tuh solusinya gimana ya? Saya itu bingung. Mungkin jangka waktu 15 hari kemarin saya disuruh melaporkan. Saya itu bingung caranya bagaimana, padahal ibu-ibu itu waktu saya menyampaikan itu mengalami banyak hambatan. Itu Pak. Oke Bu, sebelum kita mengarah ke solusi seperti yang Ibu Endang sampaikan, apa yang sudah Bu Endang lakukan begitu ya untuk hal demikian itu Bu? Coba bisa diceritakan kepada saya. Karena terbatasnya waktu, saya menyampaikannya tidak bisa door to door satu-satu lewat lembaga. Jadi saya itu ya menyampaikannya itu lewat itu Pak, lewat pertemuan. Kalau di TK kan saya pengawas TK, lewatnya pertemuan IGTKI, lewatnya K3TK itu Pak. Saya itu menyampaikan dan ibu gurunya ya oke saja. Ternyata setelah saya langsung di lapangan waktu kegiatan MPLS kemarin saya bertanya masalah kombel di situ, ternyata cuma iya saja, tidak ada buktinya. Itu Pak. Terus kemudian solusinya gimana biar nanti bisa berjalan untuk yang kombel intern sekolah itu. Terus saya suruh membuat SK. Di situ ada program. Terus kemudian setelah itu saya kembali ke lain lembaga lagi. Setelah saya sampaikan itu ternyata sebagian sudah terbentuk, sudah saya kawal, dan itu pun sudah terbentuk di situ jadwal, program, dan untuk solusi biar bisa terlaksana dalam satu bulan. Satu bulan itu saya menganjurkan untuk satu bulan itu 4 kali mengadakan kombel. Dan tujuan kombel itu apa juga saya jelaskan. Ternyata setelah saya pantau sedikit demi sedikit itu kok bisa berjalan walaupun tidak maksimal. Begitu, Pak. Oh, begitu Bu Endang ya. Luar biasa, berarti Bu Endang ini dari apa yang jenengan sampaikan itu sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah-langkah begitu ya. Namun menurut Bu Endang masih belum maksimal begitu. Lalu apakah ukuran keberhasilan menurut jenengan Bu Endang? Keberhasilannya dari apa yang panjenengan lakukan tadi? Oh ya, ukuran keberhasilan yang saya lakukan, saya paling enggak memantau paling enggak tiap 1 bulan nanti saya memantau berapa lembaga dan itu menunjukkan berhasil dan tidaknya itu di situ saya suruh buat program sekaligus kegiatannya. Kegiatan dan notulen di itu ada dokumentasinya. Jadi kalau ini berhasil berarti kan dituangkan di notulen itu dan dokumentasinya sudah bisa tercover di situ, Pak. Kalau boleh saya simpulkan berarti Bu Endang ini sebenarnya sudah melakukan gitu.
Ya, sudah melakukan tapi tidak semua, tidak bisa maksimal gitu loh, Pak. Oh, maksimal. Iya. Menurut Iya. Bu Endang, supaya bisa maksimal ini bagaimana menurut jenengan? Ya, ini belum saya laksanakan secara keseluruhan. Kalau memaksimalkan caranya dari saya itu ya saya mintai satu persatu pertanggungjawab dari jurnal-jurnal, dari notulen untuk bukti, dari daftar hadir itu bisa, Pak. Mungkin itu. Solusi saya seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Sudah berapa kali itu Bu dilakukan? Yang Ya, kegiatan kalau saya menyampaikan 2 kali pertemuan di IGTK itu. Terus kemudian untuk keselanjutannya itu ya minimal itu dalam satu lembaga 3 kali minimal. minimal. Sekalian waktu kemarin mau MPLS itu loh, Pak. Iya, betul. Jadi lalu apa yang dicemaskan Bu? Bukankah itu sudah melakukan hal itu semua? Ya, yang saya takutkan ini nanti kalau saya banyak kegiatan, Pak. Banyak kegiatan nggak terkontrol, kadang saya itu sudah saya targetkan, ternyata itu meleset dari target tanggal yang saya tentukan. Hari ini saya target saya ke sini. Ternyata sini meleset, tergantikan dengan tugas yang lain gitu, Pak. Oh, begitu. Iya. Lalu Bu, apa prioritas Ibu terkait hal itu? Terkait kan tadi Bu mengatakan takut meleset dan lain-lain ya karena banyak kesibukan ngoten Bu nggih. Lalu prioritas apa Bu untuk dalam waktu dekat ini yang bisa panjenengan lakukan? Kira-kira begitu. Ya, selalu berkunjung, Pak. Selalu berkunjung. Iya. Untuk sementara itu, Pak, solusinya. Oh, begitu. Ya. Ada lagi Bu yang perlu selain berkunjung? Ya, seringkali waktu pertemuan saya jelaskan guna dari Kombel itu apa, itu sebenarnya sangat penting sekali. Adakah cara yang lain, misalkan tidak bertemu langsung atau dengan cara lain yang kekinian mungkin Bu bisa dilakukan? Belum saya lakukan, Pak. Itu. Oh, begitu. Iya. Sama sekali belum dilakukan? Belum, kalau kita itu lewatnya Zoom seperti ini atau apa, belum, cuma langsung kita ketemu. Oh, begitu Bu ya. Ya. Iya. Apakah di dalam kegiatan itu mungkin dari beberapa anggota IGTK itu yang sudah punya kemampuan teknologi dan lain-lain? Apakah sudah banyak sering didiklat itu, Pak. Ya. Oh, sering didiklat. Ya, Sudahkah itu dijadikan media atau bagaimana untuk menggiatkan mungkin Bu, menggiatkan kegiatan supaya tercapai dari ide-ide panjenengan itu Bu? Itu untuk sementara. Itu Pak baru diimbaskan ke teman-teman. Kalau untuk prakteknya di lapangan itu masih belum. Masih belum. Ya. Adakah keinginan Bu untuk melakukan supaya itu terjadi dengan cara yang online dan lain-lain misalkan, jadi tidak dengan cara yang seperti itu saja? Sangat sekali saya membutuhkan, Pak. Oh, begitu. Iya. Begitu. Sudah dilakukan Bu? Sudah mungkin dicoba belum saya lakukan, tapi ada keinginan di sini, Pak. Itu baru diimbaskan ke teman-teman. Tapi untuk yang saya langsung memakai media seperti itu belum. Tapi saya berkeinginan betul. Gitu. Iya. Oh, begitu. Ada keinginan Bu, kapan kira-kira itu dilakukan? Ya, insya Allah nanti waktu setelah diklat ini kan tidak banyak kesibukan dan sekalian ini setelah bulan Agustus ya Pak ya, sibuknya sudah terkurangi. Nanti saya masuk ke situ insya Allah Pak. Ya. Terkait hal itu Bu, apa yang jenengan harapkan lebih begitu ya? Jika panjenengan melakukan dengan pendekatan yang online tadi itu. Ya. Saya mengharap di binaan saya yang 42 lembaga itu terbentuk Kombel dalam sekolah semuanya. Harapan saya. Oh, begitu Bu ya. Ibu, apa yang panjenengan sampaikan dari pertama sehingga sampai terakhir ini ada muncul gagasan untuk
menggunakan Kombel dengan diseminasi Kombel supaya lebih semangat dengan cara online begitu. Dapatkah Ibu menyimpulkan hasil perbincangan kita dari awal sampai tadi Bu, itu yang terakhir itu? Iya, terima kasih. Setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak, ternyata banyak solusi yang harus saya terapkan di lembaga binaan saya. Yang pertama, saya menerima dan saya diharuskan untuk membentuk Kombel dalam sekolah. Dan yang selanjutnya sudah saya sudah saya sampaikan ke lembaga binaan. Dan yang terakhir, solusi yang saya terima dari Bapak tadi ada hasilnya untuk saya nanti ke depannya. Terima kasih Bapak. Mungkin itu Bapak. Oke Ibu, luar biasa. Jadi dari perbincangan kita ternyata panjenengan sudah menemukan solusinya begitu Bu ya. Iya. Karena ini mengingat waktu ya 10 menit sudah berlalu Ibu, nggih. Iya. Jadi bisa kita akhiri perbincangan kita. Saya tunggu kabar baiknya Bu. Ya, terima kasih Bapak atas bimbingannya. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Ini sekarang giliran saya memberikan komentar dari hasil observasi saya. Oke. Tadi dari hasil mengobservasi kegiatan coaching ini untuk alur Tirta, coach mengikuti alur Tirta secara lengkap, urut dan percaya diri. Oke. Untuk mendengar aktif, coach tidak melakukan judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coachee. Untuk pertanyaan berbobot, coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan aktif. Berarti itu ada di level 4 semuanya. Memberdayakan coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Ya. Yang terakhir, untuk munculnya ide atau gagasan baru, ini muncul 1 sampai 2 atau gagasan 1 sampai 2 ide atau gagasan baru dan secara eksplisit dikatakan oleh coach. Jadi tadi Bu Endang menyampaikan apa yang ingin dicapai ya terkait dengan kegiatan Kombel di sekolah binaan. Tadi Bu Endang menyampaikan pengennya di sekolah binaan itu semuanya sudah membentuk Kombel di internal sekolah. Terus ide-idenya tadi, ide yang satunya yang sudah dilakukan itu agar di sekolah binaan ini yang sudah dibina ini bisa mengimbaskan ke sekolah lain terkait dengan kegiatan Kombel ini. Berarti muncul 1 sampai 2 ide atau gagasan baru. Kemudian untuk rubrik yang terakhir, coach merasa nyaman dan percaya diri dalam melakukan percakapan coaching. Ya, ini dari observasi saya terkait dengan kegiatan coaching yang kedua. Sekarang yang ketiga berarti muter lagi. Saya sebagai coach, Pak Sidik dan Bu Endang sebagai observer, Pak Khairul Hakim sebagai coaching-nya. Ngaten nggih? Saya kunci Bu ya. Iya, sekarang yang punya ya dengan coach saya coach-nya, Bu Endang sama Pak Sidik Wiryanto ini sebagai observer. Ada suatu komitmen kesepakatan bersama. Mohon maaf Bu, ini tadi Pak Sidik sudah nulis oret-oret, boleh saya bantu untuk menyampaikan? Ji Bu. Oh, boleh. Silakan. Ini saya bacakan yang di serat Pak Sidik nggih. Kalau Pak Sidik yang menyampaikan Iya. karena agak panjang yang di
Nggih, Nggih. nggih Menurut silakan. beliaunya nggih. Menurut beliaunya tadi, Kak saya dihadapkan saya tidak apa-apa. Menurut beliaunya tadi, ini tentang komunitas internal di sekolah. Nggih, kombel di sekolah ngaten nggih Bu ya. Selama Nggih, di internasional. nggih, selama beliaunya menjadi observer atau observasi di lembaga binaan beliaunya, di lembaga binaan Pak Sidik ada 9 lembaga. Nggih. Nah, menurut Pak Sidik sebagai observer bahwa kombel ini yang sudah dilaksanakan di sekolah binaan Pak Sidik sangat membantu guru dalam memecahkan masalah pembelajaran. Jadi ada 9 lembaga itu kombel yang sudah berjalan di sekolah dan sudah terpenuhi, yaitu ada SK kombelnya, ada program kombelnya, ada jadwalnya itu 3 lembaga. Awalnya sekolah itu kombelnya gabung Bu, tapi dengan berjalannya waktu ini sudah berjalan di masing-masing sekolahan. Dan selama beliaunya observasi di lembaga itu, teman-teman itu yang mengadakan itu adalah menyampaikan. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, mereka ngumpul dengan jadwal yang sudah ditentukan dan programnya apa, permasalahan apa, itu diselesaikan di dalam kombel itu dengan pendampingan beliaunya. Kebetulan kalau beliaunya sebagai observer memang saya dampingi karena saya nyatat, Pak Sidik nyatat gitu, terus saya membantu menyampaikan. Jadi intinya binaan Pak Sidik ini kombelnya alhamdulillah 3 lembaga itu sudah jalan. Jadi setiap hari Jumat itu lembaga misalnya SLB Banjarsari Wetan itu setiap hari Jumat itu sudah melaksanakan kombel dengan materi apa yang dialami guru-guru itu. Ya, terus sekolah lain sama. Jadi Pak Sidik punya jadwal. Ini nanti September itu jadwal tanggal 2, 3, 4 itu sampai 9 lembaga itu semuanya. Jadi bergantian begitu. Dengan materi itu. Materi kombel yang ada di lembaga masing-masing itu. Ngaten Bu, yang di Serat Pak Sidik ini yang saya jabarkan. Mungkin mau nambahkan. Nggak usah. Mohon maaf. Terima kasih untuk di kelompok ini, nggih. Terima kasih apa yang sudah dibacakan. Nah, sekarang Pak Sidik yang untuk ini kegiatan coaching tadi sudah bagus, sudah menceritakan apa kegiatan di sekolahnya. Sekarang menjadi observer kegiatan coaching ya. Jadi menggunakan rubriknya yang ada di LMS itu. Ada rubrik, ada levelnya 1, 2, 3, 4 terkait dengan alur tirta dan lain-lain itu nggih. Nah, sekarang ini yang menjadi coach saya, menjadi coachingnya Pak Khairul Hakim, untuk observernya diundang sama Pak Sidik. Nah, untuk rubriknya bisa ada di LMS atau tadi sudah di-share sama Bu Endang di awal tadi. Bisa dimulai ya, Pak ya. Assalamualaikum. Saya dulu apa Ibu? Temanya apa tadi ya Pak? Ya, saya itu hampir mirip dengan Ibu Sri tadi tentang percaya diri. Cuman saya lebih ke apa ya? Karena saya juga pengawas baru Bu. Jadi saya itu punya masalah menghadapi kepala sekolah yang senior. Senior pengalaman, senior pendidikannya, dan seperti itu intinya. Kalau yang saya tadi memang kan saya ambil tema dari LMS ya. Jadi saya memang berpura-pura saya berpura-pura jadi pengawas baru karena temanya di LMS kan saya ingin meningkatkan percaya diri saya. Saya langsung ambil contoh topik ya ini. Jadi sekarang topik yang diambil Pak Khairul Hakim hampir mirip saya. Pak Khairul juga pura-pura kan ini. Kalau saya enggak pura-pura Bu, karena saya juga pengawas baru. Berarti ya Apa yang memang dari awal juga punya. Yang penting di sini kita kan
bisa Iya. melaksanakan coaching ini ya tujuannya ya. Betul. Nah ini Jadi proses ceritanya itu. nggih. Terima kasih mulai nggih. Dari Ibu. saya dulu ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Khairul, gimana kabarnya? Selamat pagi Bu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ini penjenengan kok tumben ya ketemu dengan saya. Mungkin ada sesuatu ataukah mau membahas topik tertentu ya Pak ya? Biasanya penjenengan kan ketemunya cuma dari kejauhan. Ini kok bertamu ke saya gitu loh, kok tumben gitu. Saya itu sebenarnya dari dulu Bu ingin ngobrol-ngobrol dengan panjenengan karena panjenengan sebagai pengawas senior tentu punya pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibagikan ke saya begitu Bu sebagai pengawas baru. Saya punya masalah Bu. Iya, kira-kira masalahnya apa ya Pak ya? Kok sama Pak pengawas baru dan pengawas senior itu ya kan sama-sama kita kalau ada ilmu apa kan saling belajar. Kira-kira masalah yang sedang dihadapi Pak Khairul apa nih? Bu, saya ini pengawas baru Bu ya, diangkat masih kurang lebih 6 bulanan lah. Nah, tentu saya ini juga adaptasi saya untuk masuk ke dunia kepengawasan ini masih lemah, masih kurang begitu. Apalagi saya ini dari sekian banyak pengawas di kabupaten saya ini juga masih muda. Sementara yang saya hadapi itu kepala sekolah yang sudah senior banget gitu ya, baik senior pengalamannya, pendidikannya, yang itu di atas saya tentunya. Dan golongannya pun itu banyak yang lebih dari saya begitu. Nah ini Bu yang kadang-kadang saya susah bagaimana cara memulainya itu Bu. Begitu. Iya. Maksud dari Pak Khairul cara memulai apa ya Pak ya? Saya tadi mendengar kalau penjenengan ini kan merasa karena pengawas masih baru diangkat 6 bulan ya, rasanya masih kurang percaya diri gitu. Kalau nggak salah saya menangkap apa yang penjenengan sampaikan seperti itu. Kira-kira penjenengan ini apa yang membuat penjenengan kok merasa mungkin kalau bisa itu kayak kurang percaya diri atau gitu, enggak? Atau gimana ya? Memulainya, maksudnya memulai yang bagaimana ya Pak ya? Saya memulai untuk menjalin hubungan dengan beliau-beliau. Itu sepertinya saya itu kayak susah begitu. Saya harus bagaimana gitu ya. Sementara kalau saya koordinat atau konsultasi dengan pengawas yang lain, menimba pengalaman dari pengawas yang lain, beliau juga senior juga begitu. Sehingga kadang saya membuka komunikasi itu, ya itu Bu yang saya masih kurang percaya diri. Bagaimana begitu. Terus sekarang yang sudah dilakukan, kalau merasa loh kok menjalin komunikasi masih kurang, yang sudah dilakukan selama ini seperti apa? Saya mulai menjadi pengawas itu mencoba untuk mengamati dulu ya kepala sekolah yang usianya itu hampir sama dengan saya begitu. Saya mencoba untuk memulai dari kepala sekolah yang begitu dulu, yang seusia dengan saya. Sehingga saya coba menggali kepala sekolah si A ini bagaimana, kepala sekolah B ini bagaimana. Itu saya mencoba memulai dari kepala sekolah muda. Karena saya berpikir dengan kepala sekolah muda itu lebih nyambung begitu. Namun sampai sekarang saya masih
masih belum pede juga untuk mencoba masuk Iya. ke dunia mereka. Sebetulnya sudah bagus ya tadi sudah penjenengan sudah merefleksi, oh sudah dimulai, sudah artinya sudah melakukan dengan mempunyai cara ya tadi disampaikan melalui pengawas yang kalau nggak yang usianya sama dengan penjenengan ya mulai dari itu. Setelah direfleksi itu kok masih penjenengan menyampaikan tadi kok masih belum percaya diri, kira-kira hal apa lagi yang akan penjenengan lakukan selain dua hal yang sudah Anda lakukan tadi? Misalnya, oh ya saya sudah ini kok masih belum percaya diri ya. Setelah diangan-angan itu kira-kira apa Pak ya yang akan dilakukan lagi? Nah ini Bu yang sampai saat ini masih apa ya, masih belum saya temukan begitu ya. Tapi saya coba ya apa mengikuti kelompok kerja pengawas itu atau organisasi itu saya coba buka secara online gitu ya. Terus saya kebetulan di beberapa bulan ini saya juga itu diundang kegiatan BPGB untuk diklat-diklat pengawas itu. Dan di situ ada grup begitu ya. Saya curhatnya itu di situ itu. Ternyata di teman-teman satu provinsi Jawa Timur itu ternyata ada yang muda seperti saya juga dan itu jumlahnya cukup banyak gitu. Jadi saya kadang sering apa ya setelah diklat itu kan grup itu tidak terhapus dari media itu yang saya gunakan. Saya punya masalah ini solusinya bagaimana? Apakah itu juga sama di Kabupaten Panjenengan semua gitu. Jadi saya melakukan itu gitu. Oh iya. Cuman intensitasnya saja yang belum saya terapkan di apa. Iya. Sudah bagus loh Pak, artinya dari dua hal yang dilakukan, penjenengan mengevaluasi, kemudian penjenengan punya ide lagi untuk membuat penjenengan percaya diri itu sudah bagus sekali Pak. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, itu bagaimana untuk membuat Pak Khairul itu lebih percaya diri berkumpul atau berdiskusi dengan pengawas-pengawas yang senior. Ya itu yang mungkin karena niat memulainya itu mungkin Bu di saya. Karena mungkin lebih didahului kecemasannya daripada actionnya itu mungkin. Apa-apa saya cemas, apa-apa cemas ini. Tanpa melakukan sesuatu, mungkin di situ ya. Jadi wong saya ini sudah jadi pengawas kok saya masih ya itu yang perlu ditanamkan dalam hati kok masih cemas terus kapan saya memulai mungkin itu saya mungkin akan itu Iya. Jadi kesimpulannya sebetulnya Pak Khairul sudah melakukan banyak hal. Kesimpulannya hanya kecemasannya tadi Pak ya yang membuat luar biasa. Jadi boleh saya memberikan penguatan? Silakan Bu. Oke, kalau begitu apa yang sudah dilakukan ide-ide dan apa ide yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan itu sudah luar biasa. Jadi penguatan saya ya kecemasan itu dihilangkan karena sebetulnya kan pengawas muda maupun pengawas senior itu kan kedudukannya sama-sama saling belajar. Gitu nggih Pak Khairul ya, saya rasa pertemuan terima kasih Bu. Mudah-mudahan dengan bisa sharing, bisa mengeluarkan unek-unek dengan saya ini bisa membantu penjenengan untuk menjadi percaya diri ya bergabung dengan para pengawas senior ya. Saya pamit dulu nggih kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke main room? Iya, ini diminta ke main room. Servernya belum. Apa kita langsung ke main room? Apa? Masuk. Langsung ke main room aja, nggih.
Ternyata bersusun otomatis sorot bersusun. Menunggu yang lain, Bu Endang Saryanti. Ya, bentar. Nyapa ya?
Kok hanya berdua, Bu Endang?
Nggih.
Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya tadi sebagai observer untuk, eee, coach sebagai coach itu tadi sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian juga mendengarkan aktif dan, memakai pertanyaan terbuka. Kelihatannya jam terbangnya sudah tinggi juga Bu Mardiani ini, sudah bagus. Mau mau anu tuh arahnya, wow, hebat sekali. Terus kemudian, sudah bagus Bu ya? Iya, sudah bagus itu, se sebagai coach itu tadi, sudah menguasai semua. Iya, saya menggali 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 pengalaman juga tadi, menggali pengalaman, oh ternyata seperti itu, menggali dari kelompok itu tadi loh, Bu. Iya, pengalaman dari Pak Khairul Hakim, dari Bu Sri Mardiani, ternyata pertanyaan terbuka itu seperti itu, alurnya itu lebih lebih anu, Bu, tapi mau alurnya ke situ itu loh, bisa bisa bagus, Bu, ya, untuk mengambil jawabannya dari kucinya tadi. Bagus itu, Bu. Ya, sudah sesuai dengan alur cerita. Iya, iya, hebat hebat. Pak Khairul Hakim walaupun baru jadi pengawas ya bagus tadi, ya, saya bisa menggali, apa, hambatan-hambatan saya itu tadi, Bu. Iya, terima kasih. Iya iya, terima iya iya, iya 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 iya,